Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu buat semuanya yang masih mengikuti channel berbagi pengetahuan. Pada saat ini akan dibahas tentang mikroskop, yaitu salah satu alat bantu yang digunakan untuk mengamati suatu benda yang tidak bisa langsung diamati oleh mata. Misalnya virus atau bakteri atau yang lain yang sangat kecil atau sangat renik. Dan dengan menggunakan mikroskop ini maka para pengamat atau peneliti menemukan banyak pengetahuan. Kemudian awalnya mikroskop ini ditemukan oleh Zacharias Janser dan kemudian penemu yang kedua Anthony van Leeuwenhoek. Berikutnya akan kita bahas tentang bagian-bagian dari mikroskop dan fungsinya. Ada 13 bagian yang akan dibahas. Yang pertama yaitu lensa okuler. Lensa okuler pada nomor 1 yaitu lensa yang dekat dengan mata. Jadi di sini ketika seseorang akan mengamati, mata didekatkan di sini. Fungsi dari lensa okuler ini adalah memperbesar bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Jadi ada dua perbesaran yang terjadi pada pengamatan menggunakan mikroskop. Yang kedua adalah tabung mikroskop sebagai penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif. Nah, lensa objektifnya itu ada di sini. Nah, ini lensa objektif. Dan ini tabungnya. Yang tabung ini dapat dinaik turunkan sesuai dengan keinginan pengamat agar pengamatannya lebih fokus atau lebih jelas. Berikutnya ini model mikroskop. Kalau yang di sisi kiri ini yang lama ya, model lama dan banyak digunakan di sekolah-sekolah, dan ini model yang baru tapi banyak juga sekolah-sekolah yang sudah memiliki model-model yang baru. Ini mikroskop monokuler. Nah, kita lanjutkan fungsi bagian berikutnya yaitu yang ketiga dan keempat ini berdekatan. Ini pemutar fokus kasar, jadi dapat diputar dengan cepat. Fungsinya untuk menaik turunkan tabung. Kemudian yang nomor 4 pemutar fokus halus yang diputar dengan lebih lambat dibandingkan dengan yang di atasnya ini. Nah, fungsinya untuk lebih mendekatkan tabung ini pada objek ya, pada objek. Jadi lensa objektifnya ini didekatkan di dekat objek ini dengan cara menggunakan pemutar fokus kasar dan pemutar fokus halus. Kita lanjutkan dengan bagian yang kelima yaitu revolver, pemutar lensa objektif, di mana ini tempatnya, ini banyak sekali tempat lensa objektif dan ini diputar untuk mendapatkan atau sesuai dengan keinginan pengamat itu menginginkan perbesaran berapa. Perbesaran 10 kali, 40 kali atau yang 100 kali. Jadi revolver ini diputar. Kemudian 6 lensa objektif yaitu lensa untuk membentuk bayangan. Jadi di sini sudah ada perbesaran bayangan sebenarnya. Tapi nanti diperkuat dengan adanya ini lensa okuler sehingga perbesarannya menjadi berlipat. Selanjutnya bagian dari mikroskop yang berikutnya, tapi mohon kepada kalian yang merasakan pengetahuan ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagian yang ketujuh adalah pegangan. Ini pegangan.
ini digunakan untuk memindahkan mikroskop dari satu tempat ke tempat yang lain. Dipegang dengan tangan kiri, kemudian tangan kanannya menahan bagian kakinya ini supaya tidak jatuh. Jadi jangan memindahkan mikroskop ini dengan membawa seperti membawa tas. Jadi ada penahan, kaki kanan menahan di bagian kaki, kemudian tangan kiri memegang pada pegangan ini. Kemudian nomor 8. Nomor 8 ini meja objek. Jadi ini ada lubang, ini yang digunakan untuk meletakkan preparat atau objeknya di sini. Nah, preparat ini terdiri dari preparat basah dan preparat kering. Dengan kalau yang kering itu sudah jadi bisa dibeli di toko-toko bio yang menjual tentang itu, biokimia itu ada. Kemudian kalau preparat basah ini biasanya langsung digunakan dengan jalan menyayat benda. Ini apa yang akan diamati itu biasanya disayat yang tipis, kalau tidak tipis tidak bisa dilihat, tambah kelihatan gelap. Selanjutnya 9, ini penjepit objek. Jadi ada satu pasang penjepit kiri dan kanan yang berfungsi untuk menjepit preparat. Preparat itu ada seperti kaca gitu, tapi di tengahnya ada objeknya. Kenapa harus dijepit? Ketika melakukan pengamatan, ketika melakukan penelitian, maka tidak mudah untuk bergeser, supaya tetap stabil. Kemudian nomor 10, di sini ada kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk memusatkan atau mengatur cahaya yang berasal dari cermin. Jadi cermin ini mendapatkan cahaya dari sinar matahari, kemudian fungsinya mengumpulkan, kemudian memantulkan di kondensor. Setelah dari kondensor dikirim di diafragma. Di diafragma ini lubang kecil yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Jika cahaya yang masuk terlalu banyak juga tidak bisa diamati, jika terlalu sedikit pun juga tidak mampu untuk diamati. Jadi selanjutnya 13 sama 12 ini sudah saya sampaikan, yaitu cermin cekung yang disebut juga dengan cermin reflektor. Refleks itu memantulkan. Ini cekung ini mengumpulkan fungsinya. Ini kalau pada mikroskop yang baru ini cahayanya bisa juga digunakan cahaya lampu. Jadi kalau misalnya pengamatannya yang mendapatkan sinar matahari atau pas mendung itu bisa menggunakan lampu, atau pengamatannya pada saat malam hari, jadi tidak ada sinar matahari, maka digunakan lampu. Kaki ini supaya kokoh ya, supaya stabil, jadi tidak berubah posisi, jadi kuat sekali di sini, sehingga pada pengamatan tidak takut ini jatuh. Demikian pembahasan fungsi dari bagian-bagian mikroskop. Saya ulangi lagi, mulai dari lensa okuler, lensa dekat mata, membentuk bayangan dari lensa, mendapatkan perbesaran di lensa okuler, kemudian tabung penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif, kemudian pemutar kasar, pemutar halus, ini pemutar untuk lensa objektif, dan ini lensa objektifnya yang nanti dekat dengan bendanya. Demikian referensinya dari buku paket IPA halaman 59, bisa itu penjelasan pemakaian dan bagian-bagiannya ada di halaman 56-57. Kemudian saya menggunakan juga buku biologi kelas 7 yang dikarang oleh Yuka Liana dan kawan-kawan, yang penerbitnya menggunakan penerbit Erlangga, dan artikel yang berkaitan dengan fungsi gambar dan bagian dari mikroskop. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya yang mengikuti channel ini. Terima kasih, sampai jumpa
pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.